kita sekarang di Makmo. Perkenalkan, nama saya Tantri Indonesia dan ini teman-teman saya. Ayo perkenalkan diri teman-teman. Halo, saya Nurlisa Sari. Saya Risa Siva. Saya Farel Jadi Firmansyah. Saya Dimas Tadi Aulia. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang mau wawancara ownernya Makmo. Ayo kita masuk. Halo guys, sekarang kita ada di Makmo, yaitu merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya pastinya. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk mewawancarai secara langsung kepada ownernya sendiri, yaitu kepada Mas Anjar. baik. Oke. Halo teman-teman. Halo Ya, ini dari mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Baik. Halo buat teman-teman semuanya yang ada di kamera. Halo. Halo. Jadi nih terima kasih buat teman-teman sudah hadir di sini di Baik. Makmo. Nah, kalau ini mau memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan, nama saya Anjar ya. Anjar atau nama panjangnya Aditya Catur Ginanjar. Baik. Kalau di Instagram ini di bawah tulisnya nanti ya. Ya, Aditya baik. Anjar ya. Ada editor saja. Iya. Dan juga kita punya Instagramnya Makmo BWI gitu ya. Baik. Nah, kenalin saya Anjar. Di sini saya selaku owner di Makmo sendiri. Jadi emang Makmo ini kita langsung aja ini ya, apa namanya? Berdirinya gitu ya. Baik. Ya, Oke. baik. Jadi berdirinya Makmo sendiri itu udah hampir 3 tahun. 3 tahun saya mendirikan Makmo sama istri saya. Kemudian juga saya sendiri mendirikannya pertama kali itu di rumah saya. Nah, di rumah mendirikan Makmo. Kemudian sebenarnya kalau ngomongin kuliner, Makmo itu terinspirasi dari apa ya? Ketika orang pengen makan, pasti kan Makmo, ya kan? iya, Jadi iya, ketika iya. orang Makmo, pasti inginnya teringat Makmo. Iya. Baik, betul. Jadi kayak gitu. Itu untuk Makmo sendiri, untuk apa? Sejarah Makmo. Nah, Untuk jumlah karyawannya berapa? oke teman-teman, untuk jumlah karyawan saya di sini ada 6. Ada 6. Jadi 6 itu dibagi 2 ya, 2 shift. 3-3. Oh iya. 3-3. Jadi ada yang masak, ada kasir, terus juga ada yang bikin dimsum dan sebagainya. Kayak gitu. Untuk motivasi usaha. Motivasi usaha. Sebenarnya kalau ngomongin motivasi, itu motivasi banyak banget. Motivasi kata-kata mutiara dan sebagainya itu banyak banget di internet. Atau ketika kita ikut mata kuliah bisnis mungkin Ya. banyak ya kan motivasi. Kalau aku, motivasiku sendiri adalah yang penting usaha, jangan lupa dan selalu percaya bahwasanya ke depan kita pasti akan mempunyai banyak rezeki. Baik. Itu sih. Untuk Cara menyeleksi menyeleksi tenaga tenaga kerjanya kerja. gimana? Oke, Rekrutmennya. kalau seleksi tenaga kerja hampir semua rata-rata tempat pekerjaan itu sama. Hampir semua sama ya kan. Yang ditanyakan CV, terus anaknya disiplin atau gimana. Oh, iya. Kalau aku sih, kalau di sini kita buka open recruitment, di media sosial, di orang terdekat. Ketika ada orang yang daftar ya kita ada interview, terus ada masa-masa ini dulu training. Oh, iya. Sebelum bisa masuk itu selama 3 hari
tiga hari aku ngelihat dulu orangnya seperti apa. Ketika orangnya memang srek, oke kita rekrut. Itu aja sih. Untuk omsetnya berapa? Oke, kalau omset ya. Kalau omset itu tiap bulan itu kotor ya semuanya. Ini langsung belak-belakan Iya, nggak ya. apa-apa, Kak. Langsung nggak aja. apa-apa, Kak. 40 sampai 50. 40 Juta. sampai 50 juta itu kotor ya. Oh, iya, Oh, baik iya. ya. Jadi itu nanti terbagi dari uang belanja, Iya. beban, gaji karyawan, kayak gitu. Iya. Yang berikutnya adalah sumber modal dari Oke. pembangunnya Gini, Maimo ini. jadi ini aku nggak ngomong apa namanya bohong atau apa ya. Iya. Ini secara real ya. Baik. Ngomongin modal. Modal awal itu 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Jadi dulu, jadi gini ceritanya. Mau berdiri, aku punya temen. Ya. Dan memang dulu itu aku memang punya usaha mie sama ceker awal mula, dan itu aku masih di Ketapang. Nah kemudian karena aku sama istri suka dengan mie yang seperti mie setan, Ya. gacoan, mie besar aku paling suka. Ketika aku suka, aku pasti mencicipi kan, cicipi itu makanan, pasti aku akan merasakan. Nah ketika itulah aku menciptakan Makmo ini dan menambahi dan memasukkan bahan-bahan yang premium. Kenapa 100.000 rupiah? Jadi aku punya teman, dia itu pernah mencicipi mie Makmo. Kemudian dia bilang, ini pas covid, dia bilang, coba deh bikinin lagi, aku pengen. Dan memang pada saat itu perekonomian memang ini ya, agak apa ya, agak goyang. Kemudian oke, ada uang 100.000, kemudian aku beli bahan-bahan. Bahannya apa aja? Ya kayak mie tabur, ayam tabur, mie. Nah itu aku masih cari nih mie-nya di mana nih yang memang cocok tuh. Terus dan lain sebagainya. Pokoknya gimana itu 100.000 itu terwujud dan itu price. Jadi uang 100.000 dapat ayam itu, pada waktu itu ayam belum naik ya, saat ini kan naik banget ya. Yeah. Dulu masih belum naik kan. Jadi ayam beli setengah kilo. Mie-nya juga beli setengah kilo karena mencoba. 1 kilo nggak boleh setengah, 1 kilo. Terus beli pangsitnya juga dan sebagainya, semuanya aku beli itu 100.000. Kan temanku udah pesan tuh ya. Ya. Pesan dia beli dong. Aku niatnya ngasih, tapi dia beli. Ini nggak apa-apa, aku beli aja. Oke, dia beli ke aku. Dari uang temanku itu aku putar. Dan aku memanfaatkan memang relasi-relasiku untuk membeli makananku. Oh iya. Oh iya. Jadi gunanya itu Iya. perbanyak relasi Iya. untuk apa ya, ketika kita punya usaha Iya. itu adalah jalan rezeki kita. Nah itu pada waktu itu teman-teman aku beli, mereka beli ke aku dan itu uangnya aku putar. Jadi uangnya aku putar, kemudian terkumpul tuh lebih dari 100.000 rupiah. Lebih dari 100.000, akhirnya aku putar lagi, putar sampai akhirnya beli ayam 1 kilo, bertahap tuh. Dari uang 100.000 tuh bertahap beli ayam 1 kilo, mie-nya tambah 2 kilo, dan itu terus berputar. Oh, iya. Berputar. Jadi aku nggak ngambil keuntungan dulu untuk pertama, karena aku tahu keuntungan ini akan, jadi aku bermimpi untuk keuntungan ini gimana nantinya akan bisa menjadi berlipat ganda. Jadi kayak gitu. Jadi mulai dari 100.000 sampai sekarang. Modal awal gitu ya. Modal Kan? awal.
Tapi kalau ngomongin untuk gimana bisa besar, nggak mungkin dong 100.000 itu. Iya. Ya pastinya kita pasti punya pinjaman, Iya, pinjaman iya. di bank dan untuk merealisasikan tempat seperti ini. Udah. Untuk Struktur apa ya? Struktur organisasi di Iya, sini. di Mamo ini. Iya. Jadi kalau struktur, kalau ngomongin struktur itu langsung ya owner sama karyawan. Iya. Jadi seperti itu. Karena aku ngerasa masih belum besar banget nih. Iya. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk target setiap harinya Untuk berapa? target, jadi aku punya target ya. Setiap hari itu harus 100. Harus 100 piece porsi mie. Oh. Ya. Setiap hari itu Kak. Setiap harinya. 100. Tapi kan pasti nggak sampai Iya, 100 ya. iya, iya. Jadi kadang-kadang 50. Namanya bisnis kan up and down, ya kan? Iya. Jadi tapi minimal 100. Nah, ketika 100 pasti aku kasih bonus ke teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk kembali lagi ke pertanyaan awal ya Kak. Nah, Kan sebelum berdirinya Mamo tadi kan bangunnya tuh di rumah ya Kak. Iya. Nah, itu berjalan berapa? kalau di rumah itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Kalau di rumah 1 tahun. Nah, pertama kali di rumah itu aku sama istri aku aja. Dan aku kan kerja, memang kerja sehari-hari kerja di radio pemerintah. Jadi radio Belambangan FM. Nah, aku kerja di sana. Kemudian ketika jualan Mamo masih di rumah, Iya. itu istriku yang masak. Jadi seperti itu. Dan aku bantu mungkin ketika rame banget, aku mungkin izin dulu kayak gitu untuk pulang, untuk ini, untuk ngantar dan sebagainya. Kayak gitu sih dulu. Terus akhirnya dapat 2 bulan aku buka di garasi rumah aku. Untuk dapur aku taruh di situ di depan karena kalau di dalam kan panas. Iya, Jadi di depan. Kemudian ini pertama kan aku jualan hanya mie kan. Kemudian aku kasih dimsum. Nah, terus dimsum. Nah, dimsum juga aku bikinnya sendiri. Semua resep memang dari istri aku. Jadi kalau aku sendiri mengembangkan. Jadi seperti itu. Sebelumnya apa dari masnya sendiri atau istrinya masnya apa ikut sekolah Masak. masak atau Jadi gini, kita nggak ada basic ya. Sekali lagi kita nggak ada basic Iya. untuk masak. Kita nggak ada basic untuk masak, nggak ada basic chef dan sebagainya. Kita hanyalah penikmat. Ya. Memang aku sama istri itu hanya penikmat. Kenapa? Itu tadi. Aku merasakan mie dimanapun, di Banyuwangi, aku sudah merasakan untuk mimian itu. Nah, jadi aku sama istri memang suka masak. Suka. Iya, suka. Suka. Suka masak. Ya, kalau istriku itu S1-nya matematika. Kalau aku ilmu komunikasi. Oke. Jadi memang apa ya, nggak ada yang terjun di chef. Iya. Tapi karena suka nyamil, suka makan. Jadi, nah ini buat teman-teman juga yang lihat ya, mungkin untuk teman-teman kuliahan ya. Ketika kalian udah suka sama sesuatu, udah kalian suka sama apapun itu, makan kayak usaha bisnis apa kayak, kalian terjunin. Nah, ketika kalian suka makan, oke, kalian suka makan ini itu, terus kalau bisa aku bisa mewujudin gimana caranya bisa masak seperti ini. Terus-terusan. Jadi kalau suka mie, terus-terusan makan mie. Kayak gimana sih rasanya? Oh, ini kurang ini ya. Oh, ini kurang ini ya. Ketika kalian mencoba, pasti pertama-tama gagal dan sebagainya. Lihat YouTube, mungkin ya kan, lihat TikTok cara-cara. Nah, dari sana kalian bisa ngembangin, oh kayaknya kurang ini nih. Oh kayaknya nih perlu bahan yang premium nih untuk bisa nambah taste-nya lebih enak lagi. Dan jujur, aku paling suka film atau reality show itu masak-masak. Iya, iya. Ya, Masak. kalau di Korea aku paling suka
Jenny's Kitchen. Kalau kalian tahu, itu ada Taeyong, ada pemain-pemain K-pop. drakor, Iya. K-pop. Nah, di sana aku paling suka itu. Nah, apa lagi? Pesaing. Iya, pesaing. Ya. Pesaing. Oke. Jadi kalau ngomongin kompetitor untuk mie itu banyak. Iya. Di Banyuwangi banyak. Banyak banget. Banyak. Mulai dari mie ayam, mulai dari mie pedes-pedesan kayak gini juga. Yasmin. Terus pangsit dan sebagainya banyak. Tapi kita harus positive thinking. Kenapa positive thinking? Dimanapun kalian berada pasti ada kompetitor. Handphone pun gitu. Iya, benar. Ada kompetitor. Samsung, ada Oppo, ada iPhone dan sebagainya. Kenapa aku paling suka ada kompetitor? Ketika aku ada kompetitor, di sanalah aku bisa evaluasi punyaku. Jadi, aku bisa mencicipin umpama ini brand besar itu yang sebelah di Santika tuh ya, brand Iya. besar ya. Nah, di depan Santika itu mencoba nih. Nah, terus aku compare nih sama mie aku. Oh, ternyata di depan sana ada yang kurang nih. Masih taste-nya masih kena mie aku nih. Nah, dari sanalah kamu harus percaya diri dengan rasamu sendiri. Nah, ketika seumpama nih emang lebih enak yang di depan sana, nah evaluasi punya kalian sendiri, introspeksi diri. Oh, kayaknya kurang ini nih, kayaknya harus ditambah ini. Konsistensi itu sangat dibutuhkan ketika kalian membuat sebuah karya. Kayak gitu. Malah enak punya kompetitor. Orang jualan bakso itu malah berdekatan. Iya. Jualan cilok malah berdekatan. Tapi gimana caranya? Orang kan punya rasa. Ya, cita rasa tersendiri. Masnya juga punya rasa. Mungkin aku masih suka yang ini. Selera dikembalikan ke masing-masing orang. Kayak gitu. Manajemen resikonya gimana? Manajemen risikonya di setiap warung, setiap ini pasti punya manajemen risiko. Kalau aku sendiri itu risikonya gini ya, ketika bahan-bahan kita naik dan aku sendiri masih menetapkan harga yang masih sama, dan itu emang risikoku. Karena kita tahu orang Banyuwangi itu seperti apa. Iya, Ya. benar-benar. Pengennya murah Murah tapi dan enak banyak Banyak. kualitas. Iya. Ya kan? Iya. Kita pun sama. Kalau aku menjadi Kalau aku menjadi customer, pasti pengennya seperti itu. Nah, makanya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita punya resiko seperti itu. Ketika bahan naik, akhirnya kita ngurangin kos kita. Dimana kita waktunya belanja ternyata uangnya kurang, tapi mau gimana lagi? Kita mau naikin yang ada malah hilang, Iya. customer ya mau nggak mau harus tetap dulu. Iya. Perlahan akan naik. Nah, seperti itu. Jadi dimanapun, di warung manapun pasti pertama murah, tapi ketika kita sudah menggait customer banyak, orang mau makan, ketika harganya naik Rp1.000, itu tidak mempedulikan, Iya. tetap akan dibeli karena sudah mempunyai taste rasa tersendiri. Baik teman-teman, mungkin ini ya dari wawancara kami kepada ownernya Maimo sendiri, yaitu Mas Anjar. Dan kepada teman-teman semuanya yang melihat video ini, jangan lupa mampir ke Maimo untuk beli minyak. Oke, ini dia minyak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bye-bye. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Anjar. Anjar untuk wawancara malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat wawancaranya. Semoga nilainya bagus. Amin. Dapat A. Amin. Kalau gitu kita pamit, Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas.